Halo guys, balik lagi di channel. Video kali ini saya merangkum alur cerita film animasi live action yang berjudul The Lion King. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang perjuangan Simba dalam merebut kembali tahta ayahnya yang diambil alih oleh pamannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat sang raja hutan yang bernama Mufasa dan sang ratu yang bernama Sarabi. Mufasa adalah pemimpin dari kerajaannya yang disebut Pride Lands. Pada hari itu, Mufasa mengundang semua hewan untuk berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran putranya yang bernama Simba. Semua hewan bergembira menyambut singa kecil yang lucu dan imut yang kelak akan menjadi raja di Pride Lands. Scene berpindah, di mana terlihat seekor curut yang sedang berlari menuju ke goa. Tiba-tiba muncul seekor singa lain bernama Scar yang merupakan paman Simba. Tak lama kemudian, seekor burung bernama Zazu menghampirinya dan menanyakan mengenai Scar yang gak datang ke acara Simba tadi. Scar yang lagi kesel lalu berusaha makan Zazu. Untungnya Mufasa segera datang dan menghentikannya. Mufasa juga nanyain hal yang sama ke Scar. Tapi dengan santuy, Scar bilang kalau dia lupa. Mufasa berkata bahwa anaknya Simba kelak akan menjadi raja menggantikannya. Mendengar itu, Scar pun jadi mules dan langsung pergi untuk buang air. Malam harinya, terlihat seekor monyet tua yang lagi ngeliatin para serangga yang lagi ngumpul di batang pohon. Si monyet lalu meniupkan debu, kemudian terlihat sebuah gambar singa kecil yaitu Simba. Si monyet merasa senang karena itu merupakan pertanda bahwa Simba akan menjadi raja. Pagi harinya, Simba kecil membangunkan ayahnya untuk jogging. Sang ayah yang masih lelungu lalu bangun dan mengajak Simba ke atas bukit. Kemudian Mufasa memperlihatkan Simba kerajaan yang akan dia kuasai kelak saat dia sudah dewasa. Mufasa bilang seorang raja harus bertanggung jawab dan melindungi wilayahnya. Mufasa juga berpesan bahwa Simba boleh pergi kemana saja kecuali lembah gelap di balik bukit. Setelah itu, Mufasa menjelaskan mengenai rantai makanan yang ada di pelajaran IPA kelas 4 SD. Tak lama kemudian, Zazu datang dan melapor bahwa para hyena lagi berburu di Pride Lands. Mendengar itu, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Simba pulang, sementara dia akan mengusir para hyena itu. Setibanya di rumah, Simba melihat seekor kumbang. Dia pun tertarik dan mengejarnya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan pamannya Scar yang sedang memperhatikannya. Simba lalu menghampiri pamannya dan bercerita mengenai wilayah kekuasaannya nanti. Scar yang benci mendengar Simba yang akan menjadi raja lalu berusaha menipu Simba. Scar mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran mengenai tempat yang dilarang oleh ayahnya. Setelah itu, Simba pulang dan dimandiin oleh ibunya dengan cara dijilatin. Kemudian dia mengajak Nala sahabatnya untuk pergi ke lembah. Namun dia bilang ke ibunya kalau dia mau pergi ke kolam. Ibunya yang khawatir lalu menyuruh Zazu untuk menemani mereka. Di tengah jalan, Simba bilang mereka akan pergi ke kuburan gajah. Awalnya Nala menolak, tapi Simba berhasil meyakinkannya bahwa tempat itu aman. Kemudian mereka mencari cara agar tidak diikutin terus sama Zazu. Singkat cerita, Simba dan Nala berhasil mengelabui Zazu.
Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan sambil bercanda, hingga akhirnya tanpa sadar mereka sampai di lembah terlarang itu. Mereka lalu menelusuri lembah itu hingga semakin dalam. Nala yang khawatir lalu menyuruh Simba untuk pulang, tapi Simba nggak mempedulikannya. Tiba-tiba para kawanan Hyena bermunculan menghampiri mereka berdua. Ternyata tempat itu adalah sarangnya Hyena. Tak lama kemudian, sang pemimpin Hyena yang bernama Zenzi muncul dan akan memangsa mereka. Beruntung Zazu datang dan menghentikannya. Simba dan Nala lalu segera berlari menuju lorong bawah tanah. Namun para Hyena terus mengejarnya, hingga akhirnya mereka terkepung oleh kawanan Hyena di luar. Simba mencoba menakuti dengan aumannya, namun dia malah diketawain para Hyena. Tak lama kemudian, terdengar auman sang Raja Mufasa yang membuat para Hyena kaget. Mufasa lalu menghajar para Hyena itu. Dan mengancam Zenzi dan kawanannya untuk tidak mengganggu Simba lagi. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala pulang duluan, sementara dia mau ngobrol berdua sama anaknya. Mufasa memarahi Simba yang nggak mau dengerin omongannya agar nggak datang ke tempat itu. Mufasa bilang kejadian tadi membuatnya merasa takut akan kehilangan Simba. Namun setelah itu, Mufasa terlihat sudah melupakan kesalahan Simba dan mereka duduk bersama melihat indahnya bintang-bintang. Sementara itu di lembah gelap, Scar mendatangi para Hyena. Dia mengajak para Hyena bekerja sama untuk membunuh Mufasa. Scar menginginkan posisi Mufasa dengan imbalan para Hyena bebas mendapatkan makanan di Pride Lands setelah dia menjadi raja. Keesokan harinya, Scar mengajak Simba ke ngarai untuk melatih auman Simba yang masih mirip suara kucing kejepit. Kemudian, Scar meninggalkan Simba dengan alasan mau buang air. Ternyata di atas ngarai sudah ada kawanan Hyena yang mengintai Simba. Tak lama kemudian, para Hyena mulai menjalankan rencananya. Mereka mengejar sekumpulan banteng yang membuat para banteng ketakutan dan berlarian menuju ke arah Simba. Simba segera berlari sekuat tenaga agar nggak keinjak-injak kawanan banteng itu. Hingga akhirnya Simba berhasil nangkring di sebuah pohon. Sementara itu, Scar mengadu ke Mufasa kalau Simba dalam bahaya. Mufasa pun segera berlari untuk menyelamatkan anaknya. Saat Mufasa berhasil membawa Simba ke tepi tebing, badannya keseruduk kawanan banteng sehingga membuat mereka berdua terpisah. Mufasa berhasil keluar dari kawanan banteng dan berusaha memanjat tebing. Pada saat itu, Simba tidak bisa melihat ayahnya karena terhalang tebing yang tinggi. Saat Mufasa hampir berhasil naik, dia melihat Scar yang ada di atas dan meminta lontong padanya. Namun Scar yang emang gak jualan lontong, malah mencakar kaki dan muka Mufasa hingga ia pun terjatuh dari tebing yang tinggi. Melihat ayahnya terjatuh, Simba lalu segera turun untuk melihat keadaan ayahnya. Di bawah, Simba mendapati ayahnya sudah tewas. Tak lama kemudian, Scar datang dan berpura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Dia menyalahkan Simba atas kematian Mufasa dan mengusirnya.
Tak hanya itu, Scar juga menyuruh para hyena untuk mengejar dan membunuhnya. Simba yang ketakutan terus berlari hingga akhirnya dia terjatuh ke dalam jurang. Para hyena mengira kalau Simba pasti sudah mati, namun ternyata Simba masih selamat. Setelah itu, Simba melanjutkan pelariannya sejauh mungkin dari Pride Lands. Sementara itu, Scar kembali dan memberitahu para singa mengenai kematian Mufasa dan Simba. Dia berpura-pura menyesal karena telat datang menolong mereka. Setelah kematian Mufasa, Scar meresmikan dirinya sendiri sebagai raja menggantikan Mufasa. Dia juga akan dibantu para hyena dalam menjalankan tugasnya. Para singa tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengakui Scar sebagai raja. Kembali ke Simba yang sedang berjalan menelusuri gurun. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan, lalu berhenti dan tertidur di tengah gurun. Tak lama kemudian, Simba dihampiri sekelompok burung pemakan bangkai. Beruntung ada seekor babi hutan bernama Pumba dan seekor meerkat bernama Timon. Mereka mengusir sekelompok burung tersebut. Namun mereka langsung kabur saat tahu kalau yang mereka selamatkan adalah seekor singa. Tetapi mereka berpikir siapa tahu singa itu bisa dijadikan teman dan pelindung mereka. Karena berisik, Simba pun terbangun. Pumba dan Timon lalu memperkenalkan diri mereka. Melihat Simba yang lagi galau, mereka lalu berusaha membantu masalah yang sedang dihadapi Simba. Mereka lalu memberinya kata-kata motivasi, yaitu Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Hakuna Matata. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Pumba dan Timon mengajak Simba berjalan-jalan dan memperlihatkan makanan khas mereka, yaitu serangga dan cacing pohon. Seiring berjalannya waktu, Simba mulai tumbuh dewasa dan dia mulai melupakan takdirnya sebagai raja. Berpindah ke Pride Lands, terlihat Scar dan para hyena sedang memburu mangsanya secara berlebihan. Mengetahui itu, Sarabi berusaha memperingatkan Scar agar tidak merusak rantai makanan. Scar yang nggak terima lalu bilang mulai sekarang para singa hanya dapat sisa jatah makanan setelah para hyena yang rakus makan duluan. Malam harinya, Nala mencoba kabur dari Pride Lands untuk meminta bantuan dari mana saja. Dengan bantuan Zazu, akhirnya Nala berhasil selamat dan pergi dari tempat itu. Sementara itu, Simba yang lagi menyendiri, sebagian bulunya rontok dan terbang tertiup angin. Hingga akhirnya bulu itu ditemukan oleh si monyet tua. Si monyet yang pernah jualan gulali kapas langsung tahu kalau itu adalah bulu Simba. Dia pun sadar kalau ternyata Simba masih hidup. Sementara itu, Pumba, Timon, dan hewan lainnya yang lagi jalan-jalan sambil nyanyi tiba-tiba dikagetkan oleh seekor singa yang ternyata adalah Nala. Pumba dan Timon pun lari ketakutan. Saat Pumba terdesak, tiba-tiba Simba muncul dan menyelamatkannya. Tak lama kemudian, mereka baru sadar kalau mereka adalah teman. Yeah, it's me, Simba. Where have you been? I thought you were dead. Simba lalu mengenalkan Nala kepada Pumba dan Timon. Kemudian Nala meminta Simba kembali ke Pride Lands untuk mengambil kembali tahtanya dari tangan Scar dan para hyena. Namun Simba menolaknya karena sekarang dia merasa betah tinggal di tempat barunya. Mereka lalu mulai berdebat hingga akhirnya Nala yang kecewa dengan sikap Simba lalu pergi meninggalkannya. Simba yang lagi galau lalu bertemu dengan si monyet tua yang berusaha untuk memotivasi Simba. Dia bilang kalau ayahnya Simba masih hidup dan mengajak Simba untuk menemuinya. Simba yang penasaran lalu mengikutinya hingga tiba di tepi sungai.
Si monyet lalu menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi. Si monyet bilang kalau Mufasa hidup dalam diri Simba. Kemudian Simba mendengar suara ayahnya dari langit yang berkata bahwa dia tak pernah meninggalkan Simba dan meyakinkannya bahwa Simba adalah raja sejati. Akhirnya Simba pun tersadar dan dia memutuskan untuk kembali ke Pride Lands. Di tengah jalan, dia bertemu kembali dengan Nala dan mengajaknya pulang untuk merebut kembali tahta miliknya. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan. Ternyata Pumba dan Timon juga mengikuti mereka, ditambah Zazu yang selalu setia terhadap sang raja Simba. We are at your service, my liege. Kemudian, mereka mulai menjalankan rencana untuk bisa melewati penjagaan para Hyena. Pumba dan Timon dijadikan umpan hidup untuk mengalihkan perhatian. Dan mereka pun berhasil. Kemudian, Simba dan Nala segera masuk ke Pride Lands. Sementara itu, terlihat Scar dan Sarabi yang lagi berantem gara-gara Sarabi nggak mau jadi ratunya. Tiba-tiba Simba muncul dan mengagetkan mereka. Simba dan Nala menyuruh Scar untuk turun dari tahtanya. Scar yang licik lalu mengungkit kembali masa lalu Simba dan menyuruhnya untuk mengaku dan bertanggung jawab atas kematian Mufasa. Tell them who's responsible for Mufasa's death. Simba yang merasa bersalah lalu mengakuinya. Mendengar pengakuan itu, Scar semakin memojokkan Simba dan menghasut yang lainnya. We should believe a son who takes the life of a father? A son who abandons his mother? Hingga akhirnya, Simba terjatuh dan bergelantungan seperti kejadian saat ayahnya dibunuh oleh Scar. Petir menyambar pohon di bawahnya yang membuat kobaran api yang semakin membesar. Scar lalu mendekati Simba dan berbisik bahwa dialah yang telah membunuh Mufasa. Mendengar pengakuan Scar, Simba langsung menggigit mulut pamannya dan berhasil naik ke atas. Scar yang nggak bisa bohong lagi, lalu menyuruh para Hyena untuk menyerang Simba. Melihat itu, para singa pun melawan dan terjadilah tawuran antara Singa United dan Hyena FC. Melihat Simba dikeroyok, Nala lalu segera membantunya. Di tempat lain, Pumba dan Timon yang merasa sudah aman, tiba-tiba dikepung oleh para Hyena. Pumba yang dikatain gemuk dan montok, lalu menjadi marah dan dengan berani menghajar para Hyena itu. Kembali ke medan pertempuran, Zazu dan si monyet juga ikut membantu para singa melawan para Hyena itu. Tak lama kemudian, Pumba dan Timon juga udah tiba di TKP dan langsung menghajar para Hyena. Sementara itu, Nala bertarung dengan pemimpin Hyena, Sensi. Dalam pertarungan itu, Nala berhasil mengalahkan dan menjatuhkan Sensi. Melihat pemimpin mereka tewas, para Hyena pun melarikan diri, begitu pula dengan Scar. Simba lalu mengejar Scar hingga ke atas tebing yang tinggi. Scar yang terdesak lalu berbohong dan bilang dia akan membunuh para Hyena. I was planning on killing them all. Simba memaafkan Scar, namun dengan syarat Scar harus pergi jauh dari Pride Lands. Saat ada kesempatan, Scar tiba-tiba menyerang Simba dan mereka pun berantem lagi. Hingga akhirnya Simba berhasil menjatuhkan Scar dari atas tebing. Ternyata Scar masih hidup, namun di bawah ia dikepung oleh para Hyena yang merasa telah dihianati oleh Scar. Akhirnya Scar pun tewas dikeroyok oleh para Hyena. Kemudian Simba kembali menemui ibunya, Nala, dan juga hewan lain yang menyambutnya sebagai raja baru di Pride Lands. Singkat cerita, para hewan kembali berkumpul. Mereka semua terlihat bahagia dalam rangka menyambut kelahiran anak dari Simba dan Nala, dan film pun berakhir.